Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat peternak primitif, kembali lagi. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen. Penyebab dan cara mencegah patukan, kanibalisme antar ayam kampung super. Di peternakan ayam kampung super banyak ditemui persoalan, yaitu saling patuk-mematuk antar ayam. Bagi ayam Jawa yang kalah, sifat kanibalisme pada ayam Jawa ini bisa sampai menyebabkan ayam Jawa stres, atau sakit, bahkan mengalami kematian. Jika banyak di antara ayam Jawa yang Anda miliki saling matuk-mematuk, sebaiknya sediakan kandang untuk memisahkan ayam yang kalah bersaing. Jika hal ini Anda biarkan begitu saja, persoalan seperti ini tidak akan pernah selesai, bahkan aksi patuk-mematuk antar ayam akan terus berlangsung. Apa penyebab ayam kanibal? 1. Kandang ayam yang terlalu padat. Jumlah ayam dan kandang tidak sesuai. Kandang ayam yang terlalu padat akan menyebabkan rasa tidak nyaman untuk ayam. Salah satu masalahnya adalah suhu di dalam kandang semakin meningkat, semua ayam cenderung berebut untuk mencari tempat yang nyaman dan pasti saling patuk-mematuk antar ayam. Sebaiknya hindari kandang yang terlalu padat. Anda bisa mengukur jumlah ayam sesuai dengan ukuran kandang yang akan digunakan. Dengan ukuran kandang yang sesuai, maka ayam kanibal tidak akan terjadi. 2. Tempat makan dan minum yang terlalu kecil, sempit. Jika Anda menyiapkan tempat makan dan minum terlalu sempit atau terpusat pada satu titik, ayam Jawa akan cenderung berebut saat makan dan minum, dan hal ini akan mengakibatkan ayam kanibal. Sebagai upaya pencegahannya, Anda bisa menempatkan tempat makan dan minum menyebar ke berbagai tempat. Sehingga saat ayam makan atau minum secara bersamaan, semua ayam bisa makan dan mendapatkan tempat tanpa harus berebutan dengan ayam yang lain. 3. Suhu dan kelembapan kandang yang terlalu tinggi. Suhu dan kelembapan yang tinggi bisa menyebabkan ayam stres. Kondisi tersebut akan membuat mereka saling patuk-mematuk antara ayam satu dengan ayam yang lainnya. Sebaiknya hindari kandang yang lembab dan panas agar ayam tidak saling mematuk. Berikan ventilasi yang cukup, sehingga udara di dalam kandang bisa berganti dan tidak lembab. 4. Usia ayam yang tidak seimbang. Usia antar ayam yang tidak seimbang juga bisa menyebabkan ayam kanibal. Ayam yang fisiknya kuat cenderung lebih suka mematuk ayam lain yang badannya lebih kecil dan fisiknya yang lemah. Hindari menempatkan ayam yang berbeda usia dalam satu kandang. Jika berbeda usia, usahakan tidak terlalu jauh. Terkadang pertumbuhan ayam yang tidak seragam secara bertahap, perlu Anda seleksi dan dipisahkan antara ayam yang cepat pertumbuhannya dengan ayam yang kurang cepat pertumbuhannya. Selain untuk menghindari ayam kanibal, Anda juga bisa memberikan kesempatan pada ayam yang pertumbuhannya cukup lambat untuk mendapatkan makanan yang cukup. 5. Kekurangan makanan dan minuman. Kekurangan makan dan minum merupakan faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap aksi ayam yang saling patuk-mematuk untuk mempertahankan diri dari kelaparan dan haus. Kekurangan makan dan minum ini bisa mengakibatkan aksi patuk-mematuk bulu-bulu atau bagian tubuh hewan yang lainnya. Untuk mengatasinya bisa dengan memberikan tambahan mineral ke dalam minumannya dan bisa memberikan sayur dan buah-buahan yang segar. Ada beberapa cara alternatif yang bisa Anda lakukan untuk mencegah patuk-mematuk antar ayam, yaitu dengan memberikan daun pepaya atau daun singkong yang Anda gantungkan di sudut-sudut kandang. Atau bisa juga diberikan obat ayam kanibal seperti antipik. Cara ini bisa mengurangi ayam kanibal. Ada beberapa alternatif lain yang bisa Anda lakukan untuk cara mengatasi ayam yang suka mematuk. 1. Debulking. Debulking adalah proses pemotongan paruh. Ini merupakan cara yang dianggap baik sampai sekarang untuk mencegah timbulnya kanibalisme. Cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan oleh para peternak untuk mencegah ayam kanibal, terutama pada ayam yang sering berkelompok. Pemotongan paruh ayam saat ayam berusia 1 minggu memberikan keuntungan yang jauh lebih mudah karena paruhnya masih lunak. Di samping itu, apabila ayam mengalami stres akibat pemotongan paruh, maka akan tersedia waktu yang cukup panjang untuk mengembalikan kondisinya seperti keadaan semula. Proses debulking yang dilakukan terlalu keras terhadap ayam akan memperlambat dewasa kelamin dan berat badan ayam akan berangsur-angsur turun. Cara ini sering dilakukan pada anak ayam yang berusia muda. Pemotongan paruh dilakukan pada anak ayam yang baru berumur 1 hari atau berumur 6-9 hari. Yang perlu Anda ingat, jangan memotong paruh ayam saat ayam berumur 2-3 hari, karena akibat yang ditimbulkan dapat lebih buruk, yaitu penurunan konsumsi makannya.
Terdapat dua metode debugking yaitu hot debugking dan cold debugking. Hot debugking digunakan alat yang berupa pisau pemotong yang dipanaskan dengan suhu 1110 oF 1500 oF, sehingga dapat mematikan jaringan dari paruh. Bila pelaksanaannya baik dan tepat, maka Anda tidak perlu melakukan pengulangan kembali. Sedangkan untuk cold debugking dilakukan terutama pada anak ayam, karena tidak terdapat pembakaran yang dapat mematikan jaringan paruh, sehingga sering terjadi pertumbuhan kembali sampai mencapai panjang yang melebihi batas normal. Cold debugking perlu dilakukan pengulangan kembali sebelum ayam mencapai umur dewasa. Cara debugking terdapat dua variasi, yaitu 1. Conventional debugking, yaitu pemotongan yang dilakukan untuk memberikan hasil paruh bagian atas lebih pendek dari bagian paruh bawahnya. 2. Block debugking, adalah pemotongan yang dilakukan untuk memberikan hasil paruh bagian atas sama panjangnya dengan paruh bawahnya. Dalam pemeliharaan ayam kampung super, peternak harus selalu memperhatikan kebersihan, pemberian pakan, dan manajemen pakan yang baik. Hal ini bertujuan agar ayam tidak terjadi saling mematuk atau kanibal. Selain ayam kanibal, pemeliharaan yang kurang baik akan menyebabkan ayam terserang penyakit lumpuh. Penyebab ayam joper lumpuh ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kondisi cuaca ekstrim, ruang gerak terbatas dan ayam kekurangan kalsium.